Jadi kalau Anda nggak pegang Al-Quran, Anda nggak baca Al-Quran, Anda jangan merasa bahwa Anda yang hebat. Oh, gue ini nggak pernah baca Al-Quran. Bukan Anda yang nggak pernah baca Al-Quran, Al-Quran yang nggak mau dipegang sama Anda. Paham? Jadi pertama bangunan yang dibangun di atas muka bumi ini, bangunannya namanya Ka'bah. Ka'bah ini adalah bangunan pertama yang dibangun di muka bumi. Ada yang bilang, mufasir bilang yang bangun Adam, ada pendapat begitu. Ada mufasir bilang yang membangun bukan Adam tapi langsung Jibril. Jadi Jibril membangun Ka'bah, ditinggikan, lalu dijadikan sebagai tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kasus banjir Nabi Nuh. Ketika banjir Nabi Nuh, kita sudah tahu itu banjirnya ngeri sampai kemudian tinggi sekali, maka terkuburlah itu yang namanya Ka'bah. Setelah Ka'bah terkubur, di zamannya Nabi Ibrahim, Allah perintahkan, Ibrahim naikkan lagi dasar-dasar Ka'bah. Maka Ibrahim ketika mendapatkan perintah daripada Allah, dia ngajak Ismail anaknya, yuk nak kita tinggikan qaid Ka'bah, kita tinggikan dasar-dasar Ka'bah. Ketika sudah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian bersama dengan Nabi Ismail, maka ada satu doa yang sangat penting banget dan ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa ini Anda harus benar-benar ingat untuk supaya jalani Ramadan dengan benar-benar khusyuk. Apa doanya? Doanya kotak yang atas. Itu doanya dalam surat Al-Baqarah ayat 139 kalau saya nggak salah. Kalau salah mohon maaf karena saya bukan Adi Hidayat, Bapak sekalian. Oke, doanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Itu doanya. Ya Allah, jadi di antara doa-doa Nabi Ibrahim, ya Allah, kami minta tempat ini jadi tempat yang baik, baldatan thayyibah. Kami minta tempat ini jadi tempat yang banyak buah-buahan. Kami minta tempat ini jadi tempat yang barokah. Tapi di antara seluruh doa-doa itu ada satu doa yang paling penting, ini doanya. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Artinya, ya Allah, tolong utus di antara para manusia seorang nabi pada akhir zaman yang jadi keturunan saya di antara orang-orang di sekitar Ka'bah yang tugasnya 4. 1, dia membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. 2, dia mengajarkan halal dan haram. 3, dia mengajarkan hikmah. Yang keempat, dia juga mensucikan mereka. Oke, ada berapa? Ada 4. 1, ngajarin baca Quran atau bacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, ngajarin halal dan haram. Yang ketiga, lalu kemudian mengajarkan hikmah. Yang keempat, mengajarkan yang namanya mensucikan manusia. Ada 4 hal. Kenapa? Lihat baik-baik. Bapak Ibu sekalian, di antara nabi Allah dan rasul, di antara para nabi Allah, 25 nabi Allah, cuma 1 nabi sebelum Nabi Muhammad yang Allah suruh untuk bertugas ke seluruh dunia. Bertugas apa? Ke seluruh dunia. Siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim ketika menaikkan Ka'bah, dia punya doa doa kepada Allah, ya Allah, jadikan Ka'bah ini mathabatal linnas, sebagai tempat berkumpul buat manusia. Visi yang Ibrahim bilang adalah visi yang Allah berikan pada dia, yaitu Ibrahim jadikan agama di dunia ini satu aja, agamanya Islam. Karena Allah satu, maka kemudian agama satu, yaitu adalah agama Islam. Jadikan Ibrahim. Ibrahim kira-kira mikir begini, saya ini kan cuma manusia biasa, nggak bisa hidup selama-lamanya, sedangkan tugas saya seluruh manusia. Padahal sekarang aja Ka'bahnya baru ditinggiin. Kira-kira Ibrahim mampu atau tidak? Ibrahim bilang, kayaknya saya nggak mampu, karena sebisa-bisanya saya pasti nanti nggak akan selesai. Maka dia doa pada Allah, ya Allah, saya sekarang bertugas, tapi tolong nanti ketika di akhir zaman ada 1 nabi khusus lagi yang nyelesain tugas saya.
Paham maksudnya? Yang nyelesain tugas saya mendakwahkan Islam ke seluruh dunia agar mereka semua tahu Ka'bah ini tempat berkumpul seluruh manusia. Mereka semua menyembah Engkau ya Allah, karena saya nggak mungkin bisa. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, gantikan nanti saya dengan nabi yang terakhir yang diambil daripada keturunan saya ya Allah, yang tugasnya 4 seperti tugas saya. Paham sampai di sini? Kira-kira doa ini diijabah oleh Allah atau tidak? Belum diijabah. Setelah Ibrahim berdoa seperti ini, ternyata yang Allah jadikan justru yang lain. Ibrahim punya berapa anak? Ibrahim punya berapa anak yang dikenal? 2, Ismail sama yang mana yang tua, yang mana yang muda? Yang tua Ismail atau Ishak? Yakin? Oh, tadi ada yang bilang Ishak. Ishak atau Ismail? Oke, kalau Ismail itu dari istri muda atau istri tua? Istri muda atau istri tua? Bagus. Oke, perhatikan baik-baik. Ismail dari istri yang muda, yaitu namanya Hajar. Sarah itu istri yang tua. Ceritanya Nabi Ibrahim nikah sama Sarah, belum punya anak. Ketika belum punya anak, Sarah menikahkan lagi suaminya dengan hadiah dari Raja Mesir, yaitu adalah namanya Hajar. Setelah kemudian nikah sama Hajar, punya anak namanya Ismail. Setelah punya Ismail, baru dapat anak daripada Sarah. Ketika dapat anak daripada Sarah, maka Ismail disuruh bawa ke lembah Makkah. Jelas sampai di sini? Oke, nggak dijawab semua ini. Justru yang dijawab, keturunan yang jadi nabi bukan dari keturunan Ismail, tapi dari keturunan Ishak. Dua-duanya muslim. Ini kita baca di dalam Al-Quran, dua-duanya ngaku muslim. Rabbana waj'alna muslimaini lak, kata Ismail. Ya Allah, jadikan kami berdua adalah kata Ibrahim, jadikan kami berdua, saya dan anak saya Ismail, muslim. Sama kayak orang Ishak berkata, qalu na'budu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan daripada bapak-bapakmu Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kami termasuk orang muslim. Tapi ternyata bagian sini nggak dijadiin nabi. Yang bagian sini nabi semuanya. Yang bagian sini nabi semuanya. Ishak keturunannya jadi nabi. Siapa namanya? Ayo lo. Namanya siapa? Yakub. Yakub anaknya ada yang jadi nabi lagi, namanya, oh paling tahu, Yusuf, karena ganteng. Makanya ibu-ibu kalau lagi hamil doanya, bacanya surat Yusuf supaya anaknya, mau saya kasih tahu bapak ibu sekalian, orang ganteng tuh banyak masalah sekalian. Jadi mikir-mikir lagi kalau mau berdoa. Contohnya siapa? Ya di depan bapak ibu ini, ganteng banyak masalah bapak ibu sekalian. Dipersekusi gitu kan ya, difitnah. Yusuf kan begitu. Nah, jadi orang ganteng tuh banyak masalah, salah input, ya jadi kira-kira gitulah. Nah, Ishak dan Ismail. Ismail nggak ada jadi nabi, yang jadi nabi semua dari kalangan Ishak. Tapi beda. Apa bedanya? Kalangan Ishak jadi nabi, tapi bukan untuk seluruh manusia. Semua dari kalangan Ishak, mulai daripada Yakub, lalu kemudian Yusuf, lalu kemudian lanjut lagi ke bawah sampai Musa, sampai Isa Al-Masih, semuanya Allah katakan kalian cuma diutus untuk Bani Israel, gak lebih, bukan untuk manusia. Maka Anda tidak pernah akan menemukan kata-kata Musa atau kata-kata Isa ya ayuhan nas, gak mungkin, gak ada. Karena mereka bukan diutus untuk manusia. Paham sampai di sini? Mereka diutus untuk siapa? Maka Musa dalam Al-Quran selalu bilang ya Bani Israel. Isa selalu berkata ya qaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Mereka nggak pernah bilang ya ayuhan nas, nggak ada. Karena mereka nggak pernah diutus untuk manusia. Sampai di sini bisa difahami? Tapi dari jalur ini kosong sama sekali, nggak ada nabi. Ratusan tahun nggak ada nabi. Bahkan kemudian terus menerus selama lagi tahun nggak ada nabi. Saking nggak ada yang ngingetin lagi tentang fungsi nabi, tentang Allah, sampai Ka'bah jadi tempat pusat penyembahan berhala. Tapi hati-hati, kalau kita nggak pernah dakwah lagi, kalau kita kemudian diem dan nggak mau ngomong tentang Islam, suatu hari nanti bisa jadi seperti itu. Kalau kita nggak dakwah, anak-anak kita nggak tersentuh dakwah, kita nggak peduli sama sekali tentang generasi muda, ada masanya kasusnya kayak Ka'bah. Tempat penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba berubah jadi tempat penyembahan berhala. Kenapa? Gara-gara nggak ada nabi. Itu kondisi Mekah ketika dibiarkan nggak ada dakwah. Tapi memang itu sudah qadarullah. Allah kemudian tidak menurunkan dari Ismail untuk mempersiapkan satu orang istimewa. Yang diambil semua dari golongan Ishak. Bisa difahami sampai di sini sekalian. Disitulah tempat lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di tengah kondisi orang-orang ancur lebur, menjadikan Ka'bah sebagai tempat registrasi berhala. Jadi setiap kabilah registrasi berhala. Ini berhala saya. Apa ini? Roti. Roti, iya. Tapi ini apa? Tuhan. Tuhanmu roti. Iya, saya baru buat kemarin. Kemudian itu apa? Registrasi depan Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu lebih 300 berhala, dan setiap tahun mereka kemudian tawafin berhala-berhala mereka, dan mereka bukan menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun. Bisa dipahami ya? Berdakwah 13 tahun, makanya mereka dibilang Quraisy jahiliyah. Tahu nggak kenapa jahiliyah? Karena mereka bodoh. Karena mereka itu kemudian mikirnya aneh. Coba bayangin, roti buat sendiri, sesembahan. Kalau lapar tuh hanya dimakan. Paham itu sekalian? Jahil nggak kira-kira? Jahil. Makanya aneh. Diturunkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun di sana, hasilnya ditolak mentah-mentah, hancur lebur. Kenapa ditolak? Bukan karena Rasul nggak pintar, bukan karena Rasul nggak baik, bukan karena Rasul nggak bagus lisannya. Jadi kalau ibu-ibu sekarang berdakwah, banyak orang nggak suka, biasa. Coba kita dibanding Rasul, kira-kira ada bandingannya atau tidak? Nggak ada. Tapi Rasul dilempari kotoran, Rasul dicekik lehernya karena dakwah, Rasul dimaki padahal nasabnya paling bagus, akhlaknya paling bagus, tapi dimaki orang. Felix Yao siapa? Ibu-ibu siapa? Kalau Rasul digituin, lantas kalau kita mau dakwah nggak digituin, lantas kita siapa? Baru kemudian difitnah dikit, itulah memang jalannya. Paham ibu sekalian? Setelah kemudian dakwah 13 tahun nggak menemukan kemudian pengikut kecuali cuma puluhan orang saja, malah bertambah-tambah kemudian siksaan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bagaimana ceritanya? Rasulullah terakhir sebelum dan hijrah diturunkan surat Ar-Rahman. Pernah baca surat Ar-Rahman? Kira-kira bagus atau tidak? Pas Ramadan, ibu-ibu biasa bilang sama imam, tolong dong mas bacain surat Ar-Rahman. Nah, kenapa? Biar khusyuk sholat kita, kan itu kan ya? Pertanyaan saya, itu sholat Ar-Rahman ditujukan utamanya untuk orang muslim atau untuk orang kafir? Untuk orang muslim, mukmin, atau orang kafir? Betul. Anda suka surat yang utamanya ditujukan buat orang kafir. Kenapa? Saya mau cerita. Rasulullah sebaik-baik guru, Rasulullah bawa kurikulum sebaik-baik kurikulum. Dia berdakwah di Mekah 13 tahun tapi nggak diikuti kecuali puluhan orang. Kenapa? Orangnya bebal banget orang-orangnya. Saking bebalnya, mereka malah ngoyok atau apa namanya, mencela Rasulullah. Lalu kemudian berkata begini, Muhammad tuh ngomong apa sih? Dan terakhirnya mereka malah lebih parah lagi. Mereka bilang gini, Muhammad, ada omongan lain nggak sih? Ada 13 tahun gitu loh, bosen. Ada nggak ngomongin yang lain? Gini deh, kalau gitu tunjukin aja sama kami malaikat tuh kayak apa. Kami mau lihat jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kalau nggak Allah deh sini ngomong sama kami. Kenapa Allah nggak mau datang pada kami? Atau Allah nggak rubah kemudian bukit itu jadi emas? Kenapa Allah kemudian bersembunyi gitu aja? Kalau nggak gini deh, teasernya surga dan neraka ada nggak? 30 detik aja. Di YouTube ada nggak diupload? Kira-kira gitu lah kalau orang zaman sekarang. Ngejek Allah, ngejek Rasul, menyakiti Allah dan Rasulullah, menyakiti Rasulullah dan mengejek kaum muslimin. Itu bertambah bebal mereka. Dalam kondisi sebebal-bebal itu, Allah menurunkan surat Ar-Rahman. Kenapa? Karena surat Ar-Rahman itu diturunkan pada orang bebal. Diturunkan pada orang jahil kuadrat. Tahu nggak bedanya orang jahil sama orang bodoh? Beda orang jahil sama orang bodoh tahu? Orang bodoh diajarin ngerti. Orang jahil keras kepala itu adalah gabungan antara namanya bodoh dan keras. Kayak abu-abu di TV itu, paham sekarang? Itu gabungan di antara keduanya. Diajarin pun nggak akan pernah mengerti. Lah kenapa? Karena mereka memang bebal. Nah, kondisi orang-orang Quraisy begitu. Diturunkan surat Ar-Rahman. Pertanyaannya, apa yang Anda paling ingat dengan surat Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Diulangi berapa kali ibu sekalian? 31 kali. Itu bukti Allah lagi ngomong sama orang yang bebal. Kenapa? Karena orang yang bebal nggak bisa diomongin sekali aja. Pernah lihat anak kecil yang sudah kecanduan game? Muhammad makan, dia diam aja atau langsung datang? Muhammad makan, datang aja atau diam?
berkali Muhammad makan baru turun. Paham ibu sekalian? Lah kenapa? Karena orang yang lagi bebal nggak cukup diomongin sekali. Allah ngomong dalam surat Ar-Rahman, Allah ngomong pertama kali Ar-Rahman bagi orang menyakiti Rasulnya, bagi orang yang mencela Allah, bagi orang yang mengolok Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah. Allah masih sayang sama kalian. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Kalian mau nggak balikan sama Allah? Kalian mau nggak balik lagi sama Allah? Allah masih membuka kesempatan. Allah kemudian ngerayu mereka. An-najmu wasyajaru yasjudan dan seterusnya. Allah ngerayu mereka, mau nggak kalian kembali pada saya? Dan Allah ulangi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibarat kalau seorang perempuan yang putus asa ngomong pada anaknya, ibunya bilang sama anaknya, nak, mana lagi yang ibu nggak kasih pada kamu? Nak, mana lagi yang ibu nggak penuhi kamu? Kamu kok bisa-bisanya gini? Ibu kasih rizki, kamu malah kemudian kurang ajar sama ibu. Ibu lembut sama kamu, ibu yang ngajarin kamu segala macam. Kamu sakit, ibu yang kemudian ngurusin kamu. Kamu malah kemudian bantah sama ibu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. 31 kali yang terjadi malah orang-orang Quraisy bilang, Muhammad benar harus kita bunuh. Muhammad benar harus kita bunuh. Lah kenapa? Annoying, ribut aja. Ini parah nih orang, kita bunuh aja. Mereka berkumpul mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu orang bilang, jangan dulu bunuh Muhammad. Saya punya cara. Gimana? Saya akan negosiasi sama dia. Datanglah orang ini mengajak negosiasi pada Rasulullah. Bilang begini, Muhammad, gini aja. Saya tahu kita beda. Saya tahu Tuhan kita nggak sama. Tapi mbok ya jangan berbeda. Kan bisa disatukan, win-win solution aja. Gimana caranya win-win solution? Gini aja, setahun kamu nyembah Tuhan kami, setahun kami nyembah Tuhan kamu. Bagus nggak? Setahun Muslim nyembah Tuhan kami, setahun kami nyembah Tuhan kamu Allah. Kira-kira bagus nggak? Kalau Rasul bilang bagus juga ini adalah kerjasama yang menguntungkan. Kalau Rasul bilang begitu, habis semuanya. Yang jawab bukan Rasul, yang jawab Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah? Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wal antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wal antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum. Jangan, kata Allah, wahai orang-orang kafir, kami tidak sembah yang kamu sembah, kamu tidak sembah yang kami sembah, kami tidak sembah yang kamu sembah, Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhan kami, agamamu, agamamu, agama kami. Pas saya masuk Islam, saya belajar surat Al-Kafirun, saya bilang ini, ngapain sih diulang-ulang? Bukannya cukup sekali aja ngomong bahwa Tuhanmu beda dengan Tuhan kami beda dengan Tuhanmu. Tapi kenapa diulang-ulang 2 kali? Rupanya karena sebelum ayat ini turun, orang kafir Quraisy juga mintanya ditukar-tukar. Paham ya sekalian? Setahun kamu nyembah Tuhan kami, setahun kami nyembah Tuhan kamu. Kata Allah tidak. Tapi coba lihat baik-baik, orang Quraisy aja bilang agama nggak sama. Tapi orang Indonesia lebih kreatif daripada orang-orang Quraisy. Paham ya sekalian? Orang Indonesia bilang nggak apa-apa, Tuhan kita sama dari Hong Kong. Paham ibu sekalian? Nggak ada. Kalau Tuhan itu sama, saya nggak perlu masuk Islam. Paham ibu sekalian? Karena Tuhan itu bahkan orang-orang Kristen aja nggak mau bilang Tuhan itu sama. Suatu waktu ibu saya bilang, Lik, biasa aja lah Lik, gak usah pakai yang aneh-aneh, yang penting tuh ibadah, Tuhan semuanya sama, agama semuanya sama. Saya bilang sama ibu saya, yakin nih semua agama sama? Yakin, Tuhan sama, ngajarin kebaikan, agama sama, ngajarin kebaikan, udahlah gak usah macem-macem, agama sama. Saya bilang, yakin nih? Yakin. Lalu saya bilang, Mami masuk Islam aja. Kan semua agama sama, Bapak Ibu sekalian. Lah kalau semua agama sama kan nggak ada bedanya antara Islam dan Kristen. Harusnya masuk Islam aja Mami. Nggak mau Mami, kata dia. Berarti nggak sama, Bapak Ibu sekalian. Nah artinya kalau ada yang agama sama, jangan dengerin. Itu sudah ajaran yang nggak laku dari zaman dulu. Paham Ibu sekalian? Setelah turun surat Qul ya ayyuhal kafirun, Rasul berdakwah selesai di Mekah. Allah bilang, Muhammad selesai, mereka bukan lagi kaummu, mereka bukan lagi orang yang mau dengerin kamu. Sekarang kamu coba di tempat yang lain. Sekarang kamu hijrah dari Mekah ke Madinah. Bedanya adalah apa? Nih bedanya sekalian. Di Madinah Rasul hijrah 622 Masehi. Ustadz kok jadi cerita hijrah Ustadz? Ini kan ceritanya tentang Al-Quran. Tenang, nanti nyambung, paham sekalian. Nah, hijrah 622 Masehi dari Mekah ke Madinah. Saya mau ngasih tahu, Mekah sama Madinah beda atau tidak? Ibu-ibu sudah pernah pergi umroh, angkat tangan. Lebih enak belanja di Mekah atau lebih enak belanja di Madinah? Kenapa lebih enak belanja di Madinah? Orang-orangnya lebih santun, orang-orangnya lebih enak, lebih lembut. Kalau di Mekah kita tawar, langsung orang bilang, bakhil ente. Pernah digituin nggak? Saya pernah digituin.
bakhil ente, gitu kan ya. Kenapa? Karena orang Mekah itu orang profesinya Mekah pedagang. Kalau orang pedagang mau enggak, mereka enggak biasa ditawar orang, mereka enggak biasa kemudian berlaku lembut, maka mereka sangat kasar. Itu ciri-ciri orang Mekah. Tapi kalau sudah baik banget, itu ciri-ciri orang Mekah. Mereka kasar karena mereka biasanya pedagang, mereka sudah banyak lihat orang. Beda dengan orang Madinah. Orang Madinah itu petani. Orang petani itu kalau ngurusin tanaman nggak bisa kasar, maka petani itu bisa lembut-lembut. Kayak siapa? Kayak saya kan lulusan IPB. Sekalian, tanaman aja dijaga, apalagi kamu aja ya, gitu kan. Orang Madinah lembut-lembut. Ketika orang Madinah lembut-lembut menerima Rasulullah SAW, mereka tidak hanya lembut, tapi orang Arab di Madinah, mereka tidak hanya petani yang mereka lembut, tapi mereka sudah biasa bersentuhan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi nggak mau tinggal di Mekah. Lah kenapa? Di Mekah sudah saya jelasin penyembahan berhala. Mereka nggak suka. Orang Yahudi, orang Nasrani banyak tinggalnya di kota Madinah. Dan orang Yahudi itu terakhir kali dapat Nabi adalah Isa Al-Masih, which is, mumpung lagi di Jakarta Selatan pakai bahasa Inggris gitu kan ya, which is sekitar 600 tahunan yang lalu. Wah sekalian. Oke, lihat hijrahnya Rasulullah tahun berapa? 622. Tahu artinya 622 Masihi? Tahu artinya apa? Tahu artinya Masihi? Tahu artinya Masihi? Masihi artinya 622 tahun berlalu setelah kelahiran Yesus Kristus. Itu artinya Masih. Al-Masih itu Masihi. Berarti sekarang berapa tahun Masihi? 2000. Berarti berapa tahun setelah lahirnya Yesus Kristus? 2019 tahun setelah lahirnya Yesus Kristus. Orang Yahudi punya nabi terakhir Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Berarti udah berlalu berapa tahun sampai Rasul hijrah ke sana? 622 tahun kosong nabi. Bisa dibayangin ya, 600-an tahun kosong nabi. Mereka menanti nabi yang baru. Biasanya mereka dari awal semenjak zamannya Nabi Ishak, tiap kali nabi satu wafat ganti nabi yang lain. Tapi nggak ada nabi setelah 600 tahun. Kenapa? Kelakuan mereka parah. Ada nabi nggak suka dibunuh, ada nabi nggak suka dicela, ada nabi nggak suka disiksa. Itu kelakuannya Yahudi. Maka Allah tunda 600 tahun, nggak ada nabi. Maka orang-orang Yahudi di Madinah ngomongin setiap hari, nanti tunggu nabi yang baru, nanti tunggu nabi yang baru. Mereka ribut sama orang Arab. Mereka bilang, orang Arab kalian ya, iya kalian memang Arab, kalian yang punya tanah ini, tapi nanti tunggu nabi kami yang baru datang. Kalau nanti kami punya nabi yang baru, kamu habis semua sama kami. Berarti percakapan di Madinah sudah biasa orang-orang di sana. Yahudi bilang akan ada nabi yang baru. Mereka lalu kasih tahu ciri-cirinya begini, rambutnya, alisnya, tanda kenabiannya, keluarganya, nasabnya, segala macam. Itu pembahasan umum ketika kajian-kajian orang-orang Yahudi. Paham sampai di sini? Tiba-tiba Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dilihat sama orang Yahudi, orang-orang jamaah kajian. Mereka langsung bilang, bro, lihat. Ini Nabi ini persis banget. Ya Allah, bener. Mereka bilang sama ustadz-ustadz mereka, Rabbi, ini nabi baru sudah datang. Kami lihat semuanya cocok. Lahirnya dari lembah Makkah, keturunannya dari begini, nasabnya begini, tanda-tanda kenabiannya, alisnya, bentuk badannya, semuanya sama. Ini nabi. Rabbi sudah biasa mengingkari para nabi belum? Biasa. Mereka tunggu dulu, ngelihat benar nabi. Tapi rabi nggak mau. Kenapa? Ternyata ini nggak sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka bilang keturunan yang paling mulia adalah keturunan Ishak. Yang orang ini keturunan, nggak, ini bukan nabi. Mereka bohongin orang lagi. Ingat baik-baik, orang Yahudi, kesalahan mereka adalah mereka tahu tapi mereka bohongin orang. Orang Nasrani kesalahan mereka adalah mereka nggak tahu tapi mau jalan. Paham ya? Mau jalan tapi nggak tahu jalan. Kalau kita kasih tahu, beres itu urusan mereka. Maka kata Rasul, teman terbaik kalian orang Nasrani. Kenapa? Mereka mau baik tapi nggak tahu jalannya. Yahudi itu tahu jalan baik tapi bohongin orang. Oh itu sekalian. Jadi kalau ada orang tahu baik, curang bohongin orang, itu sifat-sifat apa? Nah bukan saya yang bilang, oh itu sekalian. Nah jadi kira-kira gitu. Nah itu maksudnya tahu tapi bohongin orang. Ini masalah besar ini. Ini sifat-sifat Yahudi modelnya begini. Makanya serakah Yahudi itu. Dia tahu ini nabi, dia bilang sama jamaah, bukan, itu bukan nabi. Kenapa? Keturunannya, keturunan Ismail, bukan. Yang kita tunggu keturunan Ishak, bukan. Padahal mereka tahu persis.
Setelah mereka bilang nggak tahu, kalau zaman sekarang anak-anak muda langsung bikin YouTube 27 alasan kenapa Muhammad bukan Nabi. Paham itu sekalian? Jadi kira-kira begitulah. Setelah mereka sebarin kemana-mana, Rasul tetap mendakwai mereka. Coba baca Al-Quran. Berapa kali Al-Quran Anda temukan? Dalam surat Al-Baqarah saja, ya Bani Israel, ya Bani Israel uzkuru nikmatallahi alaikum. Berapa banyak kita dapat begitu? Itu ayat ditujukan untuk siapa? Untuk orang muslim? Bukan. Itu ayat ditujukan buat Yahudi di Madinah. Wahai orang-orang Bani Israel, ingat bapakmu siapa? Namanya Ibrahim. Ini juga anaknya Ibrahim. Kenapa? Karena dari anaknya yang namanya Ismail, ada namanya Muhammad. Maka kenapa kalian nggak beriman pada orang ini? Terus menerus seperti itu diingatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak menunjukkan perbedaan Islam dengan Yahudi. Contoh, orang Yahudi sholat atau tidak? Sholat. Orang Muslim sholat atau tidak? Kiblatnya kemana pada waktu itu? Baitul Maqdis. Sama-sama ke Baitul Maqdis. Maka ketika ke Baitul Maqdis, orang-orang bilang, Yahudi bilang, Muhammad cuma copy paste, ibadah copy paste doang. Itu kan kita kemudian yang sholat kepada Baitul Maqdis, dia copy paste doang. Kita kemudian sama kayak mereka. Mereka puasa atau tidak? Puasa. Kita puasa atau tidak? Kapan puasanya kita sebelum turun ayat tentang Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu siyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum ayyamam ma'dudat. Hari-hari tertentu saja kalian berpuasa pada saat itu. Kapan hari tertentu? Mereka orang Yahudi berpuasa sebelum ada syariat Ramadan 13, 14, 15 setiap bulannya. Yang kita kenal sekarang dengan nama Ayyamul Bid. Itu puasa orang Yahudi. Itu puasa orang Yahudi. Kita puasa pada saat juga Ayyamul Bid. Berarti kita ikut-ikutan mereka atau tidak? Ikut-ikutan mereka atau tidak? Kita ikutan Allah, cuma kebetulan kayak mereka. Contoh lagi, mereka puasa Asyura. Rasul katakan, kenapa Yahudi puasa? Kami puasa Asyura. Untuk apa? Menghormati Musa. Rasul katakan, kami lebih layak menghormati Musa. Puasa juga Asyura. Kayaknya ngikut-ngikutin ya. Ternyata setelah ngikutin, untuk memancing mereka agar mereka tahu ini agama yang sama, Yahudi tetap nggak mau beriman pada Rasulullah Muhammad, bahkan mencaci maki, membahayakan Rasulullah. Sampai pada satu titik itulah Allah bilang, oke, kalau Yahudi nggak mau ikut juga, mereka sama kayak orang-orang Quraisy. Sekarang oke, kamu berubah, kamu nggak sama lagi dengan mereka, kamu dikasih sesuatu yang baru. Kamu menghapuskan seluruh orang-orang Yahudi, dikasih yang sesuatu yang baru. Apa contohnya? Satu, kiblat pindah dari Baitul Maqdis menuju kepada Rasulullah. Itu ketika sholat di Mekah, kalau beliau mau sholat, beliau ambil posisi ini Ka'bah, lalu sononya Baitul Maqdis. Paham maksudnya? Biar sama-sama bisa ngadep ke situ. Allah nyuruhnya ke Baitul Maqdis, tapi Rasul tidak pengen kecuali cuma ngadep ke Ka'bah lalu ngadep ke Baitul Maqdis. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi pas pindah ke Madinah, itu Ka'bah di belakang, Baitul Maqdis di situ. Nggak bisa disejajarin lagi. Kalau Rasul kemudian ngadepnya ke Baitul Maqdis, dia harus membokongi Ka'bah. Dia harus membokongi Ka'bah di belakang dia. Dan Rasul itu sedih banget. Kenapa? Dia tahu bahwa dia adalah pelanjut daripada Ibrahim, tapi dia harus membokongi sesuatu yang Nabi Ibrahim bangun. Maka kemudian dia sedih sekali, tapi dia nggak ngomong. Inilah etikanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kalau lagi pengen sesuatu nggak ngomong sama Allah, tapi Allah tahu, tapi disimpan dalam hati. Maka Allah bilang, kami tahu kamu sudah 16 bulan masgul. Kami sudah tahu kamu 16 bulan benar-benar baper, pengen agar kamu menghadapkan kepada kepada Masjidil Haram. Maka ketika itu Allah mengabulkan. Sekarang kamu ubah, gak usah ngadep Baitul Maqdis, ngadep ke Masjidil Haram. Pas sholat, Allahu Akbar, Rasul ngubah kiblat. Itu yang lain semua pas sholat. Pas orang-orang lewat, muslim lewat, bro, kiblat sudah diganti. Kebayang nggak sih imam di sono berubah di sini? Bagus sekalian. Tapi mereka bilang, tanggung rokat 3 bro. Mereka bilang gitu nggak? Kalau Allah sudah bilang sami'na, maka imamnya langsung pindah ke depan, ganti kiblat. Makanya di Madinah ada masjid kiblatain. Kiblatnya 2. Itu kiblatnya bukan dari sini ke sini, bukan dari sono ke sini. Oh sekalian, saya pernah mimpi saya sholat ngadepnya ke sini, tiba-tiba kemudian jamaah bilang, Ustadz kiblatnya salah. Loh, astagfirullahaladzim, kenapa kemudian salah kiblat? Lalu kemudian pindah ke depan. Saya pikir, oh mungkin kayak gitu lalu ketika pindah kiblat gitu kan ya. Kita kemudian langsung pindah ke depan, pindah kiblat. Dan coba tebak, Yahudi kira-kira merasa kaget atau merasa tenang? Shock. Kenapa mereka shock? Loh, kok ubah? Awalnya mereka nggak peduli. Mereka bilang, kamu agama kopas,
Tapi ketika pindah kiblat, Allah katakan di dalam Al-Quran, Yahudi bilang, Muhammad, kenapa kamu pindah kiblat? Kenapa kamu pindah kiblat, Muhammad? Kenapa kamu nggak pindah kiblat seperti biasa aja? Kenapa? Karena mereka sudah tahu Allah sudah nggak lagi senang sama mereka. Allah bilang, sekarang kami punya sesuatu yang baru, kamu bukan lagi anak kesayangan. Paham Ibu sekalian? Sekarang kami kasih agama yang baru, agama Islam, beda semuanya dari kamu, termasuk kiblatnya. Setelah kiblat berubah, semuanya berubah, dan termasuk di antara semuanya adalah Allah sempurnakan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti penanda agama baru adalah konstitusi baru. Apa konstitusi baru di dalam Islam? Al-Quran. Dari tadi saya ngomong itu Ibu sekalian, panjang-panjang nyeritain sejarah itu Ibu sekalian, cuma mau ngomong sama Anda bahwa Al-Quran itulah yang penanda konstitusi baru. Alias masih ingat ketika di depan Ka'bah yang saya bilang Ibrahim dapat tugas untuk mengislamkan seluruh manusia, dia punya doa pada Allah. Masih ingat doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Lantas Allah jawab itu semua di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kami sudah penuhin doamu wahai Ibrahim, setelah ribuan tahun kami utus di antara keturunanmu di sekitar Ka'bah manusia terakhir yang akan mengemban apa tugasmu, Islamkan seluruh manusia. Tidak seperti nabi-nabi yang lain yang cuma diutus untuk kaumnya sendiri, dia spesial, dia untuk seluruh manusia. Dia akan kami berikan tugas sebagaimana yang Ibrahim diberikan tugas. Apa? Satu, membacakan ayat-ayat Allah sampai selesai. Yang kedua, mensucikan manusia. Yang ketiga, mengajarkan halal dan haram. Yang keempat adalah mereka diajarkan hikmah oleh orang yang baru ini. Siapa nama orang barunya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu petugas barunya, ngelanjutin Nabi Ibrahim. Dan petugas baru ini dilantiknya dengan cara diturunkan Al-Quran pada bulan apa? Itu dia kenapa Ramadan ditaruh di situ. Paham maksudnya? Artinya gini loh maksudnya. Aduh, Masya Allah, saya tuh kalau jelas ini merinding saya. Jadi sekalian, Islam itu tidak turun sebelum Al-Quran turun. Muhammad itu bukan siapa-siapa sebelum Al-Quran turun. Ketika Al-Quran turun, genap semuanya. Itu kemudian doanya Nabi Ibrahim. Dan itu turun ketika apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Qadar itu Allah ubah semuanya. Allah berkehendak ubah semuanya. Pada malam itu jin kabur semuanya, jin stres semuanya. Kenapa? Loh, gue biasa nongkrong di sini kok nggak bisa lagi nongkrong. Mereka bisa nongkrong di langit kan? Pas mereka mau ke langit dilempar sama meteor sama Allah. Mereka bingung, ini kenapa kita nggak bisa nongkrong? Ini cerita beneran atau seriusan ya Ustaz? Ini cerita beneran, serius. Itu Avengers Endgame itu nggak beneran, Bapak Ibu sekalian. Nah ini cerita beneran, ini serius. Itu jin biasanya nongkrong, hangout, Bapak Ibu sekalian. Pas mereka mau hangout dilempar pakai meteor. Mereka bingung, ini kenapa? Seluruh langit lockdown, nggak bisa naik ke atas langit, nggak bisa dengar pembicaraan langit, kita nggak bisa nongkrong lagi. Ini ada apa? Ini malam spesial banget. Ada apa ini? Mereka berbicara, ada apa? Allah pasti akan menurunkan sesuatu yang besar di bumi. Kalau enggak menurunkan musibah besar, Allah turunkan sesuatu yang sangat besar. Ternyata apa terjadi? Innahu laqur'anun karim. Allah turunkan Al-Quran pada malam itu. Seluruh konfigurasi langit diatur ulang oleh Allah di dalam surat Al-Jin. Baca di situ, maka Allah turunkan Al-Quran dan semuanya diatur ulang. Jin kaget saat itu, mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka, oh Al-Quran diturunkan ke bumi, la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegang itu kecuali yang paling suci di antara paling suci. Siapa? Jibril, yang lain nggak boleh. Anda bayangkan, Jibril itu cuma yang boleh megang Al-Quran, yang lain nggak boleh. Tanzilum mirabbil alamin, langsung diturunkan dari Tuhan pencipta semesta alam pada Nabi Muhammad. Dan sekarang Anda boleh baca, Anda boleh pegang. Jadi kalau Anda nggak pegang Al-Quran, Anda nggak baca Al-Quran, Anda jangan merasa bahwa Anda yang hebat. Oh, gue ini nggak pernah baca Al-Quran. Bukan Anda yang nggak pernah baca Al-Quran, Al-Quran yang nggak mau dipegang sama Anda. Paham? Itu kan ayat Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, tidak dipegang kecuali oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau kita sudah nggak baik, Al-Quran tuh malas dipegang sama kita. Jadi ada aja cara kita tuh nggak megang Al-Quran.
Ada aja cara kita tuh nggak baca Al-Quran, paham ibu sekalian? Nah, ketika konfigurasi semua diturunkan pada waktu mana, inna anzalnahu fi lailatul qadar, apa yang Allah inginkan? Kalau langit semuanya diubah, seluruh konfigurasi langit diubah, jin semuanya bingung dengan hari itu, dengan malam itu apa yang terjadi, apalagi manusia, semuanya Allah ubah. Bayangkan ibu sekalian, setelah itu tidak ada yang pernah yang sama di muka bumi. Setelah malam itu nggak ada yang pernah yang sama di muka bumi. Kenapa? Semua berubah. 7.000 tahun katanya bumi ini kemudian ada yang bilang 20.000 tahun, terserah deh berapa lama, tapi itu cuma satu malam. Apa yang terjadi pada satu malam itu? Diturunkan Al-Quran. Tahu apa yang terjadi setelah diturunkan Al-Quran? Seluruh dunia berubah, miliaran manusia berubah, termasuk saya, termasuk anda, semua berubah gara-gara malam itu. Bisa dipahami ibu sekalian? Maka saya itu ketika masuk masuk Ramadan, di kepala saya cuma begini, ya Allah, ya Rob, itu malam itu engkau ngubah seluruh manusia. Di antara nenek-nenek moyang, ibu-ibu di depan saya ini, semuanya dulu nggak ada yang Islam. Satu titik ada nenek moyang mereka yang mau terima Islam karena hatinya bersih, kemudian mereka belajar Al-Quran. Dari mana kemudian yang diubah mereka? Dari Al-Quran, itu yang ubah mereka. Kapan Al-Quran turun? Di malam itu. Andai kan nggak ada malam itu, nggak ada hari ini semuanya, karena kita nggak pernah nerima Al-Quran. Paham ibu sekalian? Saya cuma mikir begini, ya Allah, ya Rob, kalau seandainya di malam itu cuma satu titik malam, satu malam aja, engkau mengubah seluruh manusia yang jumlahnya miliaran, engkau kembalikan kemudian kebaikan di muka bumi ini, engkau jadikan sebuah bangsa yang dulunya kacau balau kayak Arab itu jadi kemudian bangsa yang memimpin dunia dengan Islam, engkau jadikan orang-orang jadi hebat, engkau ubah seluruhnya. Masa sih saya tuh nggak bisa berubah dengan Al-Quran? Paham ibu sekalian? Kalau Allah sudah ubah seluruh bangsa, Allah ubah banyak manusia, masa sih hati kita nggak bisa diubah dengan Al-Quran? Kira-kira bisa atau enggak? Sebatu apa sih hati kita nggak bisa berubah dengan Al-Quran? Maka setiap kali masuk bulan Ramadan, saya selalu berdoa pada Allah, ya Allah, hadiah apa lagi yang Allah mau kasih pada saya pada tahun ini dengan Al-Quran? Kalau Allah bisa mengubah seluruh manusia, harusnya kalau kita benar-benar serius di bulan ini, benar-benar menganggap ini bulan Al-Quran, ya Allah, saya yakin di bulan Al-Quran Engkau sudah mengubah banyak manusia dengan Al-Quran. Saya minta saya diubah dengan Al-Quran. Saya minta diri saya diubah dengan Al-Quran. Saya minta agar saya itu jadi baik dengan Al-Quran. Saya minta perbaiki keluarga saya. Saya minta perbaiki anak-anak saya, ya Allah. Saya minta perbaiki suami saya. Saya yakin mereka nggak sebatu Fir'aun. Kalau Fir'aun aja berubah, apalagi manusia. Bisa dipahami sekalian? Itu yang saya pengen agar Bapak Ibu tahu tentang masalah kemudian bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan Oke, yang terakhir Ibu sekalian. Makanya kemudian setelah kemudian semuanya kita selesaikan, ini kemudian ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, kalau gitu coba lihat. Hudal linnas. Saya baru ngomong tadi salah input, Bapak Ibu sekalian. Saya tuh kemana-mana di Jakarta, nggak pernah kalau nggak pegang HP. Jadi sebelum saya kemudian pergi, saya pastikan HP saya pasti baterainya banyak. Tapi pas kejadian di jalan, baterainya habis, maka saya minggir ke jalan, di pinggir jalan, lalu kemudian ngecas lagi. Setelah itu baru saya jalan lagi. Kenapa? Percuma saya jalan tanpa GPS. Saya jalan tanpa GPS itu malah tambah jauh. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda jalan di dunia tanpa petunjuk, habis Anda. Sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang pernah pergi ke luar negeri? Siapa yang pernah pergi ke luar negeri? Pernah ya, insya Allah. Siapa yang pernah pergi ke dalam negeri, domestik? Oke, persiapannya yang mana yang lebih berat? Pergi luar negeri atau dalam negeri? Saya sering ngajak orang-orang pergi ke Turki untuk kemudian rihlah ke Turki, belajar sejarah di sana. Saya tanya sama mereka, berapa hari Anda siapin kemudian untuk pergi ke sini? Oh iya Ustadz, nabungnya dari lama Ustadz. Dari tahun lalu nabungnya Ustadz. Dan saya tanya, sebelum orang pergi untuk pergi jalan-jalan, mereka lakukan apa? Mereka searching di internet, tempat-tempat yang mau dikunjungi, harganya berapa, colokannya kayak apa di situ. Di situ mantelnya kayak apa yang diperlukan, kira-kira hujan atau tidak. Saya harus bawa mantel berapa, saya harus bawa sepatu berapa, saya harus bawa kemudian makeup yang kayak apa, Bapak Ibu sekalian. Oh, saya harus bawa pelembab atau tidak, model pelembabnya kayak apa. Itu Bapak perhatiannya, ya Allah, luar biasa. Itu persiapannya itu loh. Padahal itu cuma pergi ke sana doang, nggak ada petunjuk, habis Ibu sekalian. Itu baru travel ke Turki. Ini kita mau travel kemana? Travel ke akhirat, nggak ada petunjuk. Ibu sekalian, nggak pernah baca petunjuk. Itu saya merasa kagum sama orang kayak gitu kan ya. Di dunia aja nggak ada GPS aja sesat kok. Apalagi di akhirat nggak pakai GPS. Apa GPS-nya? Al-Quran. Kok bisa Al-Quran? Baca dalam surat Al-Waqiah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang. Innahu laqur'anun karim. Ujungnya adalah Al-Quran seperti bintang. Apa itu bintang? Petunjuk.
petunjuk cahaya. Kalau nggak ada bintang, orang nggak punya petunjuk. Yang kedua, apa itu bintang? Yang kedua adalah bintang itu juga keindahan. Kalau Anda pakai Al-Quran, Anda dapat petunjuk. Selain itu, hidup Anda indah. Hidup Anda nggak banyak baperan. Hidup Anda nggak nelongso, ibu sekalian. Kenapa? Karena pakai Al-Quran. Itu namanya petunjuk. Hudalin nas wa bainatim minal huda, dan bukti daripada petunjuk. Tapi bukti nggak semua orang punya. Al-Quran adalah bukti sekaligus petunjuk. Yang lain beda. Itu maksudnya wa bainatim minal huda. Dia bukan hanya petunjuk, tapi dia juga bukti. Contoh, Nabi Musa, petunjuknya apa namanya? Taurat. Mujizatnya, buktinya apa? Tangannya bisa bercahaya, tongkatnya bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut. Berarti terpisah nggak antara bukti sama petunjuknya? Terpisah nggak? Terpisah dong. Buktinya mujizatnya adalah tongkat, sedangkan petunjuknya adalah Taurat. Nabi Isa buktinya apa? Nabi Isa buktinya apa? Ngidupin orang mati, gitu kan ya. Lalu apa lagi? Menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta. Petunjuknya apa? Injil. Berarti beda atau tidak? Perhatikan baik-baik. Nabi-nabi yang lain nggak pernah ada yang digabung antara petunjuk sama mujizatnya. Paham ya? Kenapa bisa begitu? Karena setelah dia wafat akan digantikan lagi dengan nabi yang lain. Contoh, Nabi Musa wafat, tongkatnya nggak ada lagi, ajarannya masih ada, bisa diubah-ubah orang karena nggak ada bukti di situ, maka bisa diubah-ubah orang. Nanti ada nabi yang lain lagi yang meluruskan, paham maksudnya? Tapi satu-satunya nabi yang digabung antara petunjuk sama buktinya adalah Nabi Muhammad. Makanya kenapa? Supaya ketika dia wafat nggak usah diganti nabi yang lain lagi. Itu maksudnya wa bainati minal huda wal furqan. Maka di dalam Al-Quran itulah petunjuknya, itulah mujizatnya. Jadi mujizat satu-satunya yang tertinggal di bumi adalah masih nggak mau baca Ramadan. Aduh, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ayo sekalian, mujizatnya di mana, Ustaz? Saya kalau jelasin tentang masalah bahasa nanti lama lagi. Saya cuma mau jelasin gini aja. Oke, nih ada satu hal yang nggak bisa diingkari oleh orang. Nih saya kasih tahu. Ngomong tuh tujuannya untuk apa? Oke, perhatikan baik-baik. Orang ngomong itu untuk mengubah orang lain, untuk mempengaruhi orang lain. Ingat baik-baik, tujuan komunikasi itu mengubah orang lain. Jadi hati-hati dengan pemikiran-pemikiran aneh zaman sekarang. Karena perhatikan tujuannya kemana. Contoh, udahlah Ustadz gak usah bahas politik lah. Ngapain sih belajar bahas politik? Udah bahas agama aja. Dia pengen apa ujung-ujungnya? Dia pengen ujung-ujungnya agar Ustadz gak bahas tentang politik sehingga dibiarkan seluruh kezaliman itu. Paham sampai di sini? Hati-hati sama orang yang mulutnya kelihatan manis tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Kadang-kadang setan itu punya banyak cara untuk menggoda manusia. Tahu nggak Abdullah bin Umi Maktum? Orang buta itu pergi ke masjid dalam keadaan buta. Ketika sudah dengar azan dia pergi ke masjid, dia jatuh 3 kali. Tiga-tiganya dibantu sama orang. Dibantu sama orang tuh Abdullah bin Umi Maktum bilang, kamu siapa sih kok kamu baik banget bantuin saya? Dia bilang, saya setan. Saya setan. Kok kamu bantuin saya karena kamu setan? Iya, saya bantuin kamu supaya kamu tidak menambah pahalamu lagi. Karena kalau kamu jatuh, kamu sabar dan saya nggak tolong kamu, nanti pahala sabarmu nambah. Maka saya nambah supaya ngurangin pahala kamu. Paham ibu sekalian? Lihat ujungnya kemana. Karena tujuan komunikasi itu mengubah orang. Oke, sekarang kalau tujuan komunikasi adalah mengubah orang, saya pengen tanya, kitab apa sepanjang ada dunia ini yang paling berhasil mengubah orang? Al-Quran. Cukup itu saja untuk jadi kemudian bekal Anda. Itulah bukti Al-Quran itu mukjizat, karena tidak ada satupun kitab yang dibaca oleh manusia berhasil mengubah keseluruhan hidup manusia kecuali Paham sampai sini? Wa bainatim minal huda wal furqan. Sudah yakin Al-Quran itu petunjuk, Anda yakin Al-Quran itu juga sekalian mujizat, maka Allah akan bedakan di depan Anda seterang-terang matahari di siang hari. Bedanya dengan malam hari, itulah beda antara hak dan batil. Apa maksudnya kira-kira? Dan itu berguna sekali sekarang. Sekarang hak dan batil kira-kira nyampur atau pisah? Nyampur atau pisah? Nyampur, tapi sudah mulai pisah banget. Apa maksudnya? Oke, jadi itulah kemudian tentang Ramadan dan kebangkitan. Masuk lagi kepada pembahasan kita, jangan sampai masuk Ramadan kita nggak mikirin Al-Quran. Ketika masuk Ramadan 7 hari lagi, masih ada waktu 7 hari lagi untuk mengkondisikan kepala kita nih. Yang pertama apa yang harus kemudian dalam kepala kita? Al-Quran. Setelah itu baru yang lain, baru puasa, baru tarawih, baru yang lain. Karena semuanya itu hanyalah untuk mendukung Al-Quran. Bisa dipahami di sini? Oke, tugas saya selesai. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.